Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai. Disarankan pakai headset supaya lebih fokus dalam mendengarkan. Ya, nama saya Lilik. Saya kelahiran 92, kurang lebih sekarang 28 tahun. Saya mempunyai satu istri dan 2 anak. Untuk saat ini saya tinggal di area Cisoka, yaitu Tangerang Kabupaten. Tepatnya di Gria Permata Cisoka Blok E 5 nomor 8. Oke. Nanti kalau kurang jelas bisa di play pakai handset, pastikan. Selanjutnya saya juga pendiri ITF Elektronik, dan saya juga eksekutor di dalamnya, karena belum ada satu orang yang ikut karena memang agak berat. Saya akan jelaskan ITF Elektronik itu apa. ITF Elektronik ITF adalah singkatan, panjangan adalah Infak Tenaga Pikiran. Jadi ITF Elektronik ini pertamanya tercetusnya itu karena saya ingin membuka usaha dan saya ingin memulai dari sedekahnya dulu. Di situ saya mencoba masukkan proposal di masjid-masjid besar di area kota Tangerang. Ya, seperti Masjid Al-Azom. Ya, mungkin ada beberapa banyak penolakan karena memang nggak logisnya adalah zaman sekarang ada orang yang mau menyumbangkan tenaganya untuk servis elektronik masjid khususnya. Jadi banyak penolakan di situ. Jadi mungkin ya saya nggak tahu dalam tanda kutip mereka berpikiran buruk terhadap saya atau gimana. Cuman memang ada beberapa penolakan, dan diantaranya ada sekitar 3 yang disetujui. Cuman yang sudah berjalan sesuai itu 1. Nggak lama kemudian ada virus COVID-19 dan akhirnya kita harus terhenti di situ. Bukan sedekahnya saja yang berhenti, tetapi juga kegiatan elektronik, servis elektronik saya juga terhenti, dan akhirnya saya pindah dari Tangerang Kota ke Tangerang Kabupaten. Itu sedikit cuplikan tentang ITF Elektronik dan tercetusnya itu. Jadi yaitu Infak Tenaga Pikiran Elektronik khusus masjid. Dan akhirnya nama itu saya bawa sampai sekarang. Di antaranya kita ada beberapa produk, yaitu servis semua elektronik ya, teknik atau elektrik itu mudah-mudahan kita bisa. Lalu yang terakhir adalah tentang network, yaitu software dan hardware. Kebetulan ada beberapa peluang yang kita bisa lihat, yaitu awal mulai COVID-19 banyak teman-teman kita, pelajar ataupun siswa-siswi, mereka cenderung di rumah aja, dan ada usulan dari pemerintah untuk online belajar online seperti itu. Nah, di antara mereka mungkin banyak beberapa yang belum siap dengan kondisi internet di rumahnya. Itu salah satunya. Yang kedua,
kita berani ngasih harga yang fantastis, yaitu di bawah 100.000. Dan mungkin nanti akan ada pembaruan harga mungkin di atas 100.000, cuman nggak sampai 150.000 itu biaya per 1 bulan. Jadi kita dalam satu produk ini ada 2 harga dalam per bulannya itu. Yang pertama kita ada harga 60.000 per bulan. Yang kedua kita ada harga 90.000 per bulan, dan itu mungkin akan update sesuai ya kita, karena kita nggak kerja sendiri ya, kecuali kalau saya membangun sebuah pemancar sendiri dan memerlukan biaya saya sendiri gitu, mungkin akan berbeda cerita. Oke, ada sedikit potongan tadi. Kita bekerja sama di beberapa reseller yang memang udah ternama ya. Di antaranya ada Telkomsel, yang bagaimana ketika ada masalah, misalnya kita nggak ambil pusing gitu, misalnya wifi kita bermasalah, otomatis kayak jaringan server si Telkomsel juga bermasalah gitu. Lalu juga ada Indosat gitu, Indosat kita juga bekerja sama. Lalu seperti XL dan Axis itu ya sama lah. Terus seperti yang lainnya seperti kayak Smartfren dan yang lain-lain lagi, yaitu menyesuaikan area di tempat Anda berada. Jadi ketika setiap lokasi itu memerlukan pendataan yang berbeda. Jadi ketika kita pemasangan itu kita harus di sini apa sih yang memang agak bagus sinyalnya gitu, walaupun nggak ada yang bagus, gimana yang agak bagus gitu. Jadi ya kurang lebih segitu lah. Itu nanti tugas mekanik ya, teknisi. Yang saya bahas ini adalah tentang penjualan ya. Penjualan saya akan bekerja sama dengan beberapa teman-teman ya. Yang mudah sih ini berkah ya, karena saya juga melihat beberapa penipuan kerja di media sosial gitu, Facebook atau IG dan yang lain-lainnya, termasuk ketika jadi teman-teman tuh kerjanya simpel. Tim penjualan itu sangat simpel kerjanya. Jadi kalian cukup di rumah membuka sosial media. Target kalian adalah teman-teman kalian, terus tetangga-tetangga kalian, ataupun orang lain. Itu bisa. Ketika kita Facebook, kita publikasi, itu berapa banyak teman-teman kita yang bisa menjangkau. Kenalan dari Facebook, kenalan dari SMA, dari SMP kayak gitu. Banyak. Serta tetangga-tetangga sekitar yang mungkin memerlukan jasa kita gitu. Jadi seperti itu, targetnya simple dan ini pasti dapat duitnya. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa langsung datang ke alamat yang saya sebutkan tadi. Kalian bisa datang ngikutin training di sini. Jadi trainingnya nggak melalui video seperti ini, bisa lebih jelas, bisa tanya langsung gitu. Cuman nggak tahu kalau kalian terhambat oleh jarak ya. Biasanya sih terhambat oleh jarak. Jadi begitu. Kurang lebih pemasaran seperti itu. Kalian mencoba bersosial media, menawarkan produk kalian gitu. Jadi fee-nya ini kita bahas fee ya, tentunya menarik. Fee-nya itu saya bisa antara penjualannya 30 sampai 60. Tentunya ada produk yang berbeda ya. Apa di sini, yang kenapa di sini gitu.
nanti kita akan jelaskan di lain sesi. Sekarang kita fokus di penjualan. Jadi banyak alasan kita, di antaranya alasan kita kenapa kita berani menembus pasar ini. Salah satunya harga kita yang terjangkau. Kita ambil update harga bulan berikutnya, kita ambil yang per bulan sekitar 70.000. Ini nilai plus kita. Terus nilai plus lagi, saya bahasin dulu 70.000. Kira-kira ada nggak? Ya, kira-kira ada nggak wifi yang 70.000? Dari semuanya itu wifi ada nggak yang 70.000? Kita udah bisa internet, akses internet per bulan. Nah itu kita bisa beberapa HP, bisa sampai 10 HP. 70.000 ini udah nilai plus di mata masyarakat gitu. Ini nilai plus di mata masyarakat. Kita tawarkan harga 70.000 per bulan. Di sini aja banyak orang akan berpikir mengulang-ulang dia 70.000 ya per bulan ya. 70.000 per bulan. Di sini kita mempunyai nilai plus yang plusnya itu ya sekitar 70% di sini. Terus plus yang kedua akan menjadi pertimbangan utama orang-orang itu, kita nggak ribet gitu, nggak perlu lama-lama gitu, nggak perlu tarik kabel gitu. Pemasangan itu cepat. Kita nggak perlu tarik kabel, nggak perlu apa-apa, cukup satu alat. Kita menentukan, itu kerjaan teknisi ya, menentukan jaringan yang paling baik apa, pasang, selesai. Sudah seperti itu, sangat simpel, cepat, nggak ribet. Lalu plus selanjutnya adalah antrian. Kita tidak perlu memerlukan antrian. Contoh begini, ada sebuah jaringan terbesar di Indonesia itu, ya mungkin nomor 1 untuk saat ini. Misalnya saya ingin pasang di sini, tapi tetangga saya belum ada. Jadi ketika saya datang dan konfirmasi, karena saya pernah ngalaminya ya. Jadi waktu itu saya di tahun mungkin sekitar tahun 2016-an, saya mengajuin. Dalam 1 tahun itu 3 kali pengajuan. Ada teknisi datang dan dia bilang ini belum tercover. Ada hal ketika saya telepon by phone itu mereka bilang sudah tercover. Dan si teknisinya tersebut bilang, "Maaf Pak, ini minimal di sini harus ada sekitar 10 orang baru kita bisa tarik kabel." Menurut saya, wah ini nggak relevan banget. Iya kalau tetangga kita mau, kalau nggak mau bagaimana? Iya kak, iya kalau kita mau 1 atau 2 orang, nah minimal dia 10. Cepat. Yang selanjutnya adalah plus yang selanjutnya, kita mengeluarkan tipe yang luar biasa yang mungkin nggak ada di pasaran ya. Jadi ada router, bisa dibawa kemana-mana. Jadi ketika kita pasang wifi rumah, cenderung wifi itu ada standby. Beberapa orang bertanya kepada saya,
bagaimana kita jika kita pindah rumah, atau banyak kan orang Jabodetabek itu orang-orang ngontrak gitu, bagaimana kita jika pindah rumah gitu, banyak paling hati banyak seperti itu. Apakah hilang? Ini bisa dibawa dengan simpel, dengan gampang bisa dibawa. Nanti update sinyal di daerah tersebut, tinggal konfirmasi ke kita ganti jaringannya dan selesai. Bisa dibawa kemana-mana. Lalu plus yang selanjutnya adalah ada plus lagi. Ketika ini adalah antisipasi ya, kita tahu sejarah Bolt. Bolt itu ketika dia bangkrut, dia meninggalkan semua customernya. Mereka ditinggalkan semua, ya seperti yang seseorang yang dibuang, nggak tahu kemana. Termasuk saya jadi korban, karena saya waktu itu pernah pasang Bolt Home juga. Tidak menutup kemungkinan sesuatu yang besar yang udah ada di Indonesia ini dia akan bangkrut, kita nggak tahu juga. Nah, kita sudah berantisipasi. Ketika router dari kita bermasalah atau istilahnya kayak seperti Bolt itu tutup, kita ada opsi lain. Dengan satu alat yang Anda beli, Anda masih bisa menikmati internet. Jadi kita tidak perlu berpikir nanti ketika kalau tutup gimana, nanti kalau bangkrut gimana gitu. Saya sudah katakan, kita bekerja sama dengan beberapa operator seluler, Telkomsel, Smartfren, Indosat, XL, Axis, semua itu kita bekerja sama. Kecuali memang mereka semua itu tutup semua, kita juga tutup gitu. Tapi itu kemungkinannya kecil gitu. Ketika opsi satu ketika Smartfren tutup, kita ada Telkomsel. Ketika Telkomsel tutup, kita masih ada Indosat gitu. Ketika Indosat tutup, kita masih ada XL dan sebagainya. Dan itu untuk hanya saat ini ya. Kemungkinan nanti kita akan bekerja sama lagi di yang lainnya untuk menambah power kita untuk bisa menguasai. Jadi ya market leader lah ini. Tidak perlu bangkrut, tidak peduli bangkrut. Ini ya, 70.000 per bulan. Pemasangannya cepat, terus bisa dibawa kemanapun. Itu untuk tipe yang terbaru. Jadi nanti pemasaran yang terbaru itu bisa dibawa kemanapun ya gitu, karena kita suntikan di software, di hardware yang berbeda gitu. Terus tidak takut bangkrut. Jadi jangan takut bangkrut selama kita masih ada, karena kita bekerja sama gitu. Kerjasama biaya yang customer kasih misalnya 70.000 per bulan ini nggak 100% saya makan juga gitu. Saya juga harus bayar pajak ke mereka gitu. Dan ini keuntungan saya di sini sedikit banget. Ini dalam keuntungan ini saya sedikit banget, karena memang banyak pajaknya gitu. Terus kita bahas tentang fee. Kita bahas tentang fee, bagaimana mendapatkan fee ya.